Hai guys, Evan kalian, ada gue Evan. Gue sebenarnya cukup bingung dan gue tuh speechless. Gue mau kasih kesimpulan apa pas gue mau bikin video review si Poco X3 NFC ini. Karena menurut gue guys, untuk sebuah harga handphone di 3 jutaan, speknya itu tuh udah keterlaluan dan terlalu bagus banget apa yang dikasih Poco untuk si Poco X3 ini. Gue juga dapetin si Poco X3 ini tuh juga cukup susah banget guys, cukup bener-bener berebutan lah ya, bisa dibilang tuh berebutan banget. Gue kemarin tuh ikutan flash sale di salah satu e-commerce dan gue itu kehabisan yang varian 8128. Akhirnya gue langsung buru-buru guys untuk beralih ke yang varian ini guys, yang varian 464. Tadinya gue juga mau pilih yang warna birunya ya guys, cuman yang warna birunya juga cepet habis karena gue pikir yang warna birunya itu biar lebih kelihatan di kamera. Akhirnya ya udah sisa ini guys, yang shadow grey. Ini juga sisa berapa unit ya kemarin pas di gue PO itu tuh sisa 3 atau sampai 5 unit lah. Habis itu nggak berapa detik setelah gue klik beli gitu itu langsung habis guys. Dan ya gara-garanya mungkin karena antusiasme si pasar itu untuk si Poco X3 NFC ini tuh benar-benar besar banget, karena kan speknya yang ditawarin ini tuh benar-benar yang gue bilang tadi itu benar-benar kebagusan banget guys. Dan gara-gara si Poco X3 NFC juga banyak HP dari brand lain, bahkan dari brand saudaranya sendiri, itu si Redmi Note 9 Pro yang speknya ikut-ikutan dibanding-bandingin sama si Poco X3 NFC ini. Kalau gue boleh jujur, untuk HP di kelasnya, Poco X3 adalah HP yang punya looks yang paling cakep, cenah banget lah. Untuk desainnya ini yang bisa kasih kesan yang solid untuk feel-nya, dengan frame metal untuk bagian bezelnya. Desain belakangnya ini juga seakan mau nunjukin kalau dia ini punya performa yang nggak bisa diremehin, dengan aksen tulisan Poco dengan efek gradasi khusus. Dan desain frame kameranya ini juga yang menurut gue cukup beda ya dengan desain frame kamera HP lain. Walaupun bahan bagian belakangnya ini masih dari plastik, tapi menariknya dia punya bahan yang solid banget untuk build quality-nya, yang seakan-akan tuh kayaknya ini tuh kayak dari kaca gitu ya, padahal ini tuh dari polikarbonat. Dan tenang aja, Poco X3 ini tetap ada LED notifikasi yang posisinya ada di dalam earpiece-nya ini. Dan ada air blaster yang posisinya ada di bagian atas. Dan yang gue emes lagi guys, Poco X3 ini speakernya juga udah stereo loh guys. Yang dua speakernya ini ada di bagian atas dan ada di bagian bawah untuk satunya lagi. Dan ini dia guys, untuk kualitas suaranya yang menurut gue udah oke banget. Punya layar IPS LCD seluas 6,67 inch beresolusi Full HD yang udah punya refresh rate di 120 Hz guys. Iya, kalian nggak salah dengar, refresh rate-nya di 120 Hz, yang menurut gue ini udah the best banget untuk sebuah HP di harganya, yang bisa kasih pengalaman multimedia untuk main games ataupun nonton film di level yang udah sangat memuaskan banget nih guys. Dan gak ada hal yang bisa gue komplain ya untuk poin ini, apalagi dia juga udah punya proteksi Gorilla Glass 5. Dan salah satu hal yang paling gue appreciate banget dari si Poco X3 NFC ini adalah prosesornya guys. Karena prosesornya ini gue speechless loh guys. Dia pakai prosesor terbaru si Snapdragon, prosesor Snapdragon 732G guys. Yang pas gua cek Antutunya ini tuh Antutunya ada di angka 267 ribuan guys. Dan performanya itu guys, saat gua main game PUBG ataupun gua main kayak Call of Duty, itu performanya itu bener-bener dahsyat banget dan bener-bener smooth banget, oke banget menurut gue. Untuk sebuah handphone di harga 3 jutaan guys, itu tuh bener-bener kasih pengalaman gaming tuh yang bener-bener oke banget menurut gue. Dan pas gue main game dengan settingan yang maksimal, pas gue lama-lama, si Poco X3 NFC ini tuh juga nggak kasih panas berlebih, bener-bener bisa dibilang adem banget guys. Karena emang si Poco X3 NFC ini tuh dia punya teknologi yang namanya Liquid Cool versi One Plus kalau nggak salah ya. Liquid Cool versi One Plus ya. Jadi katanya Poco dia itu bisa nyalurin panas dari layar ini tuh. Kan gue sering banget, mungkin kalian juga sering ngalamin, kalau kita main game lama-lama di layarnya juga itu ikutan panas guys. Nah, si Poco X3 NFC ini tuh dia punya teknologi untuk menghantarkan panasnya tuh
lewat layar. Jadi dia katanya tuh bisa buang panasnya itu tuh lewat layarnya guys. Jadi efek positifnya pokoknya intinya, jadi pas kita main game lama-lama di layarnya kita nggak ngerasain efek panas sama sekali guys. Dan di bagian belakangnya juga nggak panas sama sekali, jadi hangatnya tuh dikit banget guys. Gue tuh sampai takjub, sampai bingung loh, kok ini tuh bener-bener apa ya, kan bukan bahasa gimmick atau marketingnya Poco doang ya, ternyata gue rasain sendiri efeknya itu bener-bener oke banget guys. Karena kata Poco dia juga punya pipa tembaga gitu, yang ukuran pipa tembaganya itu untuk mengantarkan panasnya itu diperbesar guys. Jadi pokoknya tuh menurut gue si Poco X3 NFC ini dia punya sistem pendinginannya itu yang emang udah dioptimas banget dan udah oke banget saat gue tes main game lama-lama. Punya setup AI quad kamera dengan kamera utama di 64 megapiksel dengan bukaan di f1.9, ada kamera 13 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan ada dua kamera 2 megapiksel yang fungsinya ini untuk kamera makro dan kamera depth sensor. Dan menurut gue untuk hasil kameranya sendiri ini udah sangat impresif guys untuk di kondisi terang dan low light, yang sama-sama bisa hasilin detail yang sangat tajam dan noise-nya yang masih ada di level yang acceptable untuk di kondisi low light. Dan image range-nya ini juga cukup luas guys. Pokoknya untuk hasil kamera si Poco X3 NFC ini harusnya nih bisa puasin ekspektasi kalian nih untuk sebuah HP di harga 3 jutaan. Dan untuk kamera selfie-nya ini yang resolusinya ada di 20 megapiksel juga bisa hasilin hasil foto yang cukup oke nih untuk di kelasnya. Hai guys, jadi ini dia hasil perekaman kamera depan si Poco X3. Jadi ini gue rekam dari resolusinya Full HD 30 fps. Gimana hasil perekaman kamera depannya, oke nggak? Lagi makan nih sendiri aja. Sektor baterai juga nggak ketinggalan ikut dimaksimalin sama Poco nih guys. Dengan kapasitas baterai di 5160 mAh, bisa kasih daya tahan baterai yang menurut gue tuh sangat impresif. Dan udah punya fitur 33 watt fast charging yang bisa ngecharge full 100% dari posisi 0% di waktu 1 jam 10 menitan aja guys. Oke, jadi kesimpulannya guys, ini hal yang paling gue bingung gue mau ngomong apa ya, karena menurut gue sampai sekarang gue tuh mungkin kalau dibilang kekurangan si Poco X3 NFC ini tuh kekurangannya apa ya guys? Mungkin kekurangannya itu adalah stoknya yang belum begitu merata ya guys, karena untuk flash sale di e-commerce itu cepet banget habisnya. Selain itu sih menurut gue gak ada alasan untuk nggak beli si Poco X3 NFC ini buat kalian yang lagi nyari HP di budget di range harga 3 jutaan gitu. Bahkan mungkin ini bisa di-compare juga sama handphone harga 4 jutaan. Si Poco X3 NFC ini tuh juga nggak kalah, bisa kasih value yang oke juga guys. Karena dengan harga 3 jutaan, ini untuk yang varian yang gue beli ini 664 itu harganya kan 3,099 ya, 3,1 juta lah ya kita buletin. Terus yang varian 8128 itu harganya 3499 juta, atau kita buletin jadi 3,5 juta guys. Terus kalau kita compare sama HP yang harganya di atas ya, kayaknya si Poco juga masih kasih value yang lebih oke. Contohnya dengan harga segitu kita dapetin prosesor terbaru yang udah kelasnya emang khusus gaming ya guys. Tuh prosesor Snapdragon 732G, layarnya juga udah Full HD, IPS, dan udah 120 Hz untuk refresh rate-nya. Itu benar-benar wow banget. Terus dia juga punya kamera yang punya kemampuannya, performance-nya juga oke banget guys. Jadi dia nggak ngutamain gaming doang, tapi sektor kameranya juga diperhatiin juga ya sama si Poco. Itu tuh kasih kualitas kamera menurut gue tuh oke banget untuk sebuah handphone di harga 3-4 jutaan mungkin. Terus dia juga udah punya baterai yang besar banget di 5060 mAh ya guys. Terus dia juga udah punya 33 watt fast charging
Yang menurut gua itu fitur yang udah lengkap banget ya guys. Untuk handphone sekarang tuh udah nggak ada alasan membuat kita nggak beli si Poco X3 NFC ini. Jadi saran gua udah beli aja guys. Daripada kalian nyesel nggak kedapetan pas PO. Itu PO-nya tuh ini kan 11 November. PO-nya itu mulainya flash sale itu dimulai lagi 11 November. Mungkin video ini gua up di tanggal 8 atau tanggal 9 November. Jadi mending kalian jangan sampai kehabisan, jangan sampai kelewatan untuk flash sale si Poco X3 NFC ini guys. Karena ini handphone yang bener-bener, mungkin ini adalah handphone 3-4 jutaan yang paling gua rekomendasiin di tahun 2020 guys. Ada NFC, ada AR Blaster, jadi semuanya itu one package, jadi udah lengkap banget semuanya guys. Oke guys, jadi sekian itu tadi video review gue tentang si Poco X3 NFC ini, yang menurut gue ini handphone yang bis banget lah, yang bener gila banget lah. Ini handphone tuh nggak ada lawannya untuk di kelasnya. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.